Yo, jadi balik lagi sama gua Noob Daily. Jadi untuk konten selanjutnya di YouTube gua mungkin gua bakal balik ke konten game ya, karena cuaca juga gak mendukung nih untuk konten sepedaan lagi gitu. Dan gua lagi di tempat usaha gua di toko. Jadi sekarang gua mau record FIFA Mobile nih. Jadi di sini gue baru banget main FIFA Mobile itu baru 2 hari. Iya, baru 2 hari gue main. Dan ini pertama kita lihat dulu ya squad gue ya. Nah, jadi itu game FIFA Mobile tuh game apa? FIFA Mobile itu dia game sepak bola sih. Sejauh yang ini bukan sepak bola yang cuman kartu ya. Ini kan maksudnya kartu. Kita beneran main bola gitu. Bisa lawan orang juga, bisa namatin event juga gitu. Bukan yang cuman kartu diadu gitu, enggak. Nah, terus di sini nih di samping kanan kan ada overall team ya. Overall team gua itu 91 dan di sebelahnya itu namanya chemistry nih. Nah, chemistry itu ngaruhnya dari mana nih? Dari bar-bar yang garis-garis hijau nih. Kan ada tuh garis-garis hijau tuh. Nah, kita tuh bisa tahu chemistry kita cocok tuh dari mana. Jadi dari sini nih. Kita misalkan klik kayak Puyol ya. Kita klik detail. Nah, di bio pemainnya tuh ada tuh tulisan 2, 4, 3 sama 2. Nah, kalau kita masukin pemain yang dari FC Barcelona katakan gitu, nah itu si chemistry pointnya dia nambah 2. Kalau dari La Liga juga dia tambah 4, berarti udah 6 tuh. Nah, kalau dari Spanyol ditambah lagi jadi 9. Nah, kalau dia pemain tipe icon tuh yang frame-nya kayak si Puyol ini, itu tambah 2 lagi gitu. Nah, di sini sih ini untuk tim sementara gua ya, bukan tim yang bakal terus-terusan gua pakai, enggak. Ini cuma tim sementara aja. Jadi gini, gue mau ngebahas kesalahan yang udah gue lakuin sih. Maksudnya kesalahan yang gue lakuin waktu gue pertama kali main FIFA Mobile gitu. Jadi kadang tuh, ini kita ke pasar ya, ke market. Nah, di sini tuh kita bisa beli pemain nih, ada harganya juga tuh di bawah berapa FIFA poin. Nah, ini pemain-pemain gue nih. Nah, sini kan gue punya pemain nih yang macamnya Charles Puyol ya. Dia itu udah level 4 gue naikin tuh. Di bawahnya ada tulisan 4. Nah, kalau pemain yang udah kita naikin gini nih, dia nggak bisa dijual gitu. Dan sama pemain yang dimasuk dalam starting line up kita tuh juga nggak bisa dijual gitu. Kecuali kalian pindahin dulu ke cadangannya. Cuma kadang yang bikin orang salah itu si pemain yang nggak berguna nih. Misalkan kayak gue dulu tuh naikin, nah nih, gue naikin Werner kan. Gue naikin Werner waktu itu gue juga sempat naikin yang pemain tipe emas ini. Itu kan pemain yang bakal nanti kita jual. Nah, itu kalau kalian naikin levelnya, kalian nggak bakal bisa jual. Contohnya gini nih. Contohnya si, ntar ya, gua keluarin dulu nih. Ya sorry lah ya, wifi gua agak lama soalnya kalau di toko nih. Ya, gua coba keluarin yang udah naikin siapa sih, Puyol ya, Puyol. Gua keluarin Puyol deh. Ini masukin ini. Habis itu gua ini Brahim. Salah. Bentar. Tukar. Ini deh. Kalau kita ke market lagi, kalian bakal bisa lihat nih perbedaannya. Jadi ke market nih, gua mau jual Puyol nih, jual. Nah, dia nggak bisa dijual. Lu harus ngelakuin transfer latihan. Transfer latihan tuh kayak gini. Ini kan dia level 4 nih. Nah, jadi kalian tuh pilih pemain yang kalian mau naikin, misalkan si Vidal gitu. Mana sih? Nah, itu kalian butuh namanya tuh yang koin bola ini nih. Koin bola ini itu untuk yang gratisannya. Kita butuh 16 untuk mindahin level 4-nya ke Vidal. Nah, kalau kalian nggak punya koin bola ini, itu kalian harus pakai FIFA Point. FIFA Point yang warna hijau tuh. FIFA Point ya, bukan FIFA Coin tapi Point. Itu yang warna hijau dan itu kalian harus top up gitu. Nah, dapetin poin bolanya tuh dari mana? Dapetin poin bolanya tuh dari sini nih. Jadi kalian gak usah panik lah kalau kalian udah terlanjur naikin level nih. Kalian mainin aja eventnya nih yang Star Pass ini. Nah, nanti kalian dapet nih di sini 120 tuh di level 11. Nah, nanti di level 29 ya kalau nggak salah. Nah, 29 kalian dapat lagi 120. Cuma
nanti bang gimana kalau nggak cukup? Nah kalau nggak cukup di sini juga ada lagi nih gue tunjukin. Biasanya tuh orang-orang yang baru pada main FIFA Mobile tuh bingung, masa gue harus top up cuman buat mindahin level doang gitu kan. Mana ya? Coba gue lihat dulu. Sumber daya. Nah, nih. Jadi kalian bisa beli 6 kali 25 tuh berapa ya? Kalian hitung lah ya. Gue nggak terlalu jago matematika. Pokoknya 6 kali dikali 25. Nah, nanti itu kalian bisa beli setiap minggu gitu. Nah, jadi menurut gue ya, kalau kalian free player nih, nggak mau top up banyak-banyak, kalian simpen aja diamondnya buat beli sih barang transfer latihan ini gitu. Pertama itu, kalian naikin level pemain yang kurang berguna atau pemain yang bakal kalian nanti jual. Kedua, bang gimana cara dapetin FIFA Coin nih? FIFA Coin tuh yang emas ini loh, yang ada 163.000 itu gimana caranya? Jadi gini, kalau dulu gue ya, misalkan dulu tuh gue main, awal-awal itu gue nyari pemain yang 80 sampai 81 nih, misalkan ya, gue baru main kan, posisinya misalkan let's say gue mau penyerang gitu. Nah, di sini kan ada nih harga-harganya tuh. Nah, kalian tuh pilih, kalau gua urutan naik nilai pasar. Jadi gue lihat dulu nih yang paling rendah kan. Nah, setelah gue lihat yang paling rendah, caranya adalah gini nih. Kalau gua nggak tahu ini benar apa salah ya. Cuma gue udah beberapa kali dapat untung sih dari sini gitu. Gue lihat chartnya nih. Nah, ini kan chartnya dia 202.000 itu dia turun nih. Lagi fasenya turun, dan yang jual tuh ada 2 ya. Jadi gue nggak bakal beli pemain ini, gue nggak bakal beli Martial gitu. Nah gue bakal nyari pemain yang, bentar, coba kita lihat Morales. Nah yang grafiknya tuh kayak gini nih, dan nggak ada yang jual. Jadi mungkin nanti pas kita beli, misalkan kita beli let's say 190.000 nih, nanti harganya tuh bisa naik. Jadi mungkin 200.000 atau 230.000. Jadi dulu tuh waktu gue main ya, waktu hari pertama gue main itu, squad gue tuh bener-bener apa ya, bolak-balik gitu, baru beli gue jual lagi. Pokoknya setiap naik, misalkan naik 30.000 FIFA koin gue jual, naik 100.000 FIFA koin gue jual. Nah gue kenapa nih, di sini kan gue ada Dembele nih. Kenapa gue beli Dembele? Karena lihat deh, dia kaki utamanya itu 5 sama 5 kan. Jadi sama-sama kuatnya. Dan menurut gue itu bakal apa ya? Bakal membuat gue lebih gampang menyerang gitu. Nah, kalau kita lihat di pasar nih, bentar, gue kasih lihat kalian ya. Kemarin tuh gue beli Dembele tuh di harga 600.000 mungkin, lupa gue. Cuma gue beli nggak nyampe 600.000 lebih tuh, nggak nyampe gitu. Nah kita lihat ini, abis itu kita lihat Barcelona ya, kita cari. Nah kalian bisa lihat nih Dembele. Nah Dembele nih, Dembele harga tertingginya tuh udah 727.000. Harga saat ininya tuh 724 ya. Misalkan kalau kalian mau jual nih, tuh orang-orang jual tuh di angka 700.000. Jadi kalau gue jual Dembele misalkan, bisa aja gue untung sebenarnya. Gue cuma beli waktu itu cuma 620.000, 630.000, dan sekarang gue bisa jual di 724 gitu. Itu kan gue udah untung sekitar 100.000 FIFA coin gitu. Jadi ya kalian pinter-pinter lah ngelihat pemain. Kalau gue sih selalu ngecekin pasar ya, maksudnya nih kayak Eto'o tadi gue mau beli itu masih harga cuma 2 juta. Sekarang udah hampir 2.800.000, sekarang udah 3.200.000 gitu. Jadi kalian kalau baru-baru main mungkin squadnya tuh nggak usah yang squad paten gitu. Jangan squad yang apa ya, squad yang wah gue pokoknya pakai squad ini. Enggak, kalian cari aja dulu, santai dulu, main dulu, ngelihat dulu kan, baru nanti kalian naikin level. Ini kayak gue ya, misalkan kayak gue nih, kenapa gue Puyolnya gue naikin. Sebenarnya Puyolnya nggak gue naikin, waktu itu gue sempet naikin si Pulisic nih kan plus 4. Jadi daripada gue kasih ke pemain lain, ya udahlah gue kasih Puyol juga nggak bakal gue jual karena bakal gue pakai. Karena kan gue bener-bener free to play nih, jarang top up dan mungkin nggak bakal top up sih. Jadi gue bakal coba
pemain-pemain icon tuh yang dari event tuh gue simpenin gitu. Jadi buat di tim gue, jadi gue bakal pakai si Puyol ini gitu. Nah, cara dapat si Puyol gimana bang? Cara dapat Puyol nih pemain icon. Ya gini, waktu awal gue main ini gue bingung nih. Orang-orang kok bisa dapat pemain icon gitu. Tapi gue nggak punya. Nah, di sini ada namanya perjalanan icon. Gue pakai bahasa Indonesia ya biar gampang. Di sini ada dua nih, negara sama liga. Ini kan yang negara nih. Negara kalian bisa dapat Puyol. Kalau liga kalian bisa dapat Steven Gerrard. Nah, kalau gua saranin kalian namatin yang si negara dulu. Kenapa yang namatin negara dulu? Negara tuh lebih gampang, lihat deh. Minimal tim overall-nya di bawahnya nih, yang ini. Nah, ini kan cuman 70. Terus naik paling tinggi itu cuman di 85, tapi kalian harus pakai 5 pemain Spanyol. Jadi waktu itu gue beli pemain Spanyol yang cuman 81, 82 gitu, gue taruh di pemain cadangan. Tapi tim gue juga waktu itu emang ada pemain Spanyol tuh, ada 3 di tim gue gitu. Jadi ya gue tinggal nambahin 2 aja dari cadangan gitu. Jadi udah bisa main. Habis itu nah yang terakhir ini loh yang agak berat kalau menurut gue untuk free player. Jadi tuh sebelum kalian dapat Puyol, kalian harus nukerin si pemain Spanyolnya ini 80 kali 3. Jadi 3 pemain Spanyol yang overallnya 80. Nah itu kan kalau untuk free player kayak gue ya berasa juga. Misalkan gue beli di harga 100 ribu aja udah 300 ribu FIFA point cuman buat Puyol gitu. Cuma kalau kalian lihat harganya Puyol nih, kalian lihat harganya Puyol kan itu ibaratnya kita 400 ribu lah ya, anggap kita nukerin pemain tuh 3. Puyol itu aduh pencet lagi, sabar. Tim La Liga Santander, FC Barcelona, Puyol kita cari ya. Nah, Puyol itu 600 ribu. Jadi kan ada margin untung ya, misalkan kalian pengen jual lagi nih Puyolnya, ada margin untung 200 ribuan gitu. Jadi kan lumayan banget. Jadi makanya gue mikir untuk ya udahlah gue ambil gitu. Dan juga pemain-pemain yang kayak gini nih kadang juga dapet sih dari pack-pack gitu. Jadi menurut gue sih ya kalau kalian hoki mungkin dapat dari pack ya ada 3 pemain Spanyol gitu kan. Ya kalian tukar dengan gratis berarti. Terus apalagi ya untuk pertama-tama ini jangan lupa ya untuk namatin ini loh. Banyak banget event nih kayak latihan harian sih wajib menurut gua ya untuk kalian mainin. Nah ini baru gue mainin sekali dan kalau kalian mau kesini kalian harus top up sih tuh 50 FIFA point. Jadi kalau gue sih nggak gue ambil karena ya gue kan prinsipnya mau free player ya. Jadi yang nggak gue ambil. Abis itu untuk perjalanan icon gue juga nyangkut di eventnya Steven Gerrard. Nih, gue masih nyangkut di sini. Tuh. Minimalnya 91 dengan 5 pemain Liga Primer. Sedangkan tim gue nggak banyak Liga Primer gitu. Lebih ke Spanyol. Terus untuk sisanya sih kalian ikutin aja cara mainnya gitu. Oh iya, kalau kalian mau gabung sama liga gua tuh jangan lupa. Nah, nih. Di sini di Elite League. Jadi kalian kalau mau gabung boleh ke liga gua gitu. Kita main bareng-bareng. Dan gua pakai formasi biasa ya, 4-3-3, formasi kesukaan gitu dari gua zaman main segala macem. Oh ya, dan satu lagi ya, gua mau ngejelasin frame-nya nih. Ini kan ada frame-frame gini nih. Nah, kalau yang frame gini tuh namanya dia TOTY. Jadi kalian jangan bingung, ada TOTW, ada TOTY. TOTW itu dia Team of the Week per minggu. Kalau TOTY itu Team of the Year. Jadi 1 tahun gitu. Nah kalau kalian yang ada kaca-kacanya tuh yang muncul-muncul itu yang premiumnya. Harganya biasa lebih mahal tapi overallnya biasanya lebih bagus. Nah ini kalau yang Team of the Week ini kayak gini nih. Nah tuh jadi kalau menurut gua, saran gua ya, kalian lihat aja yang overallnya tinggi untuk awal-awal pemain gitu. Jadi biar kalian juga kedongkrak gitu overall timnya dan bisa ikut event-event. Jangan terlalu harus pemain TOTY, semua harus pemain TOTY aja. Nih gua masih ada Bonucci tuh. Pemain biasa bahkan. Jadi Bonucci Cielini. Jadi ya udah, enggak masalah sih gitu.
Dan udah segitu aja sih menurut gue untuk pertama kali gue main FIFA Mobile. Jadi kalau kalian pengen ngelihat gameplaynya juga boleh, kalian komen aja, nanti gue buatin gameplaynya. Tapi ini gue ingetin sekali lagi ya, gue bakal free player gitu, nggak bakal jadi sultan atau gimana. Jadi gue bakal main game ini nih free to play gitu. Jadi mungkin tim gue juga bakal agak lama untuk menjadi tim yang bagus gitu. Jadi kita coba bareng-bareng aja, kita main terus kita berkembang bareng-bareng, ya kak. Oke, segitu aja dari gua, Noob Daily, dan sampai jumpa untuk video selanjutnya.